Shalom, mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita luangkan waktu kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa, kita menyerahkan hati kita menaikkan pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pujian, penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkenan ya Bapa, biarlah kami semua boleh dilayakan ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau mengurapi, menjamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap puji-pujian yang akan kami naikkan punya kuasa untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, memberikan kekuatan, ketenangan, sukacita bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan Yesus itu sangat baik bagi setiap kita.
setiap kita, amin. Mari kita terima sukacita dari surga. Haleluya, mengalir bagi setiap kita, setiap hari dalam kehidupan kita ada sukacita Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuara, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuara, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuara, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin, haleluya. Mari naikkan pujian ini lebih lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kita imani setiap kata-kata dalam pujian ini. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan, sebab hanya Tuhan saja, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat
di dalam Tuhan saja ada kemenangan, ada sukacita yang besar. Amin. Mari kita naikkan pujian, kita muliakan namanya. Dia Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Nyatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia Yesus Tuhan yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, Kau Tuhan, dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan, Kau Tuhan, dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata, amin, dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Kau Yesus, haleluya. Dia Yesus yang perkasa, Dia Yesus yang ajaib. Dia Bapa yang sangat menyayangi setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Saya percaya ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, kita pasti diberkati. Kita pasti menerima sesuatu yang baru. Kita pasti menerima lawatan yang baru dari setiap firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Percaya bahwa firman itu akan menguatkan setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik.
Kau menyayangi setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dia Bapa yang mengasihi setiap kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa,
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu
dalam setiap hati kami ya Bapa. Urapi setiap hati kami. Hari demi hari Tuhan memuliakan Engkau. Hari demi hari setiap hati kami hormat dan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Bekerjalah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang. Kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan, saya persilahkan. Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa Ya sayang Tuhan, anaknya, haleluya. demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan hari depan. hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik Lah katakan lebih sungguh-sungguh lagi, hari depan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Benar Tuhan, bahwa hari depan kami adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab itu adalah rancangan Tuhan bagi setiap kami. Kondisi keadaan dunia boleh semakin sulit, semakin sukar, tantangan, ujian dalam setiap kehidupan boleh semakin bertambah. Tapi satu hal yang kami pegang teguh dalam setiap kehidupan iman percaya kami kepada Tuhan,
bahwa masa depan kami adalah jaminan keberhasilan, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Jikalau Engkau masih memberikan kami kehidupan, berarti kesempatan buat setiap kami untuk kami boleh mengalami sebuah perubahan, untuk semakin serupa dengan gambar Bapa. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Tuhan, dengan segenap kerinduan kami datang menghampiri Tuhan. Dan dengan segenap kerinduan kami rindu sekali lagi untuk mendengar isi hati-Mu, kerinduan hati Tuhan. Supaya kami semua boleh semakin mengerti kehendak Tuhan, kerinduan hati Tuhan, dan kami boleh melakukan itu dalam setiap kehidupan kami, supaya hidup kami didapati semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada sore hari ini Tuhan, dengan rasa haus dan lapar, kami rindu untuk memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan, dan kami juga rindu mendengarkan firman-Mu yang membangkitkan iman percaya kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Dan kami rindu setiap perkataan firman yang kami dengar sore hari ini, itu betul-betul tertancap dalam hati kami, dan oleh karena kekuatan dan pengurapan Tuhan, kami dimampukan untuk kami melakukan, menerapkan dan mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami betul-betul mengalami yang namanya kesempatan yang terbaik daripada Tuhan, boleh mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapilah kami dimanapun kami berada, urapi juga hamba-Mu yang Kau pakai menjadi alat berbagi atas kebenaran firman Tuhan yang ada. Waktu ini sepenuhnya bagi kemuliaan nama-Mu, dan Roh Kudus yang bekerja untuk memimpin setiap kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Biarlah kita semua sore hari ini betul-betul menjadi orang-orang yang haus, lapar akan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua saudara, kalau dari hari ke hari Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita mengikuti acara worship at home, berarti Tuhan masih sangat mencintai kita, dan Dia rindu betul kita mengalami sebuah perubahan demi perubahan karena kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sore hari ini saya akan memberikan judul sharing kita akan firman Tuhan, yaitu Tuhan menyediakan panggung promosi bagi orang-orang pilihannya. Amin. Saya ulangi, bahwa Tuhan menyediakan panggung promosi bagi orang-orang yang dipilihnya. Ya. Kalau mungkin kita mendengar hari-hari ini ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, hidup semakin tidak nyaman, oleh karena hari-hari ini kita seringkali mendengar bahwa semakin sulit, semakin sukar hidup. Kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab firman Tuhan katakan kalau engkau dan saya adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Ada waktu, ada saat di mana Tuhan menyediakan sebuah panggung promosi buat setiap kita, untuk kita ditempatkan sesuai dengan panggilan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara. Sebab Tuhan tidak melihat latar belakangmu, Tuhan tidak melihat siapa saudara, dan Tuhan tidak melihat pendidikanmu apa. Yang Tuhan lihat itu adalah hatimu. Sore hari ini kita mau belajar sama-sama. Ada seseorang yang dipilih oleh Tuhan, dan betul-betul Tuhan menyediakan sebuah panggung promosi buat orang itu. Kita akan belajar bersama sore hari ini. Mohon maaf, mungkin kacamata saya ada ya. Sorry ini ketinggalan, saking antusiasnya untuk menyampaikan firman Tuhan sampai kacamatanya ketinggalan. Ya oke, terima kasih ya Bu. Ya. Kita akan buka terlebih dahulu dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya. Ini terjadi sebuah kejadian, kisah, ada seorang raja yang telah dipilih, ditetapkan Tuhan, namanya Saul. Tetapi suatu ketika Saul yang menjadi raja ini melakukan kesalahan. Dia tidak taat melakukan perintah Tuhan, sehingga ayat ini muncul di mana Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk menemui Raja Saul yang telah melakukan kesalahan dengan melanggar perintah Tuhan. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, sebetulnya aku kepingin mengokohkan kerajaanmu oleh karena kesalahanmu dan tindakanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan sekarang merencanakan sesuatu yang baru. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, aku memilih seseorang yang hatinya itu berkenan dengan hatiku, kata Tuhan. Ini keluar dari mulut seorang nabi Tuhan, namanya Samuel.
bahwa Tuhan ya telah memilih seorang. Ya, siapa namanya Bapak Ibu? Daud. Ya, kita akan buka terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 sebagai referensi bahwa betul-betul Tuhan ini memilih si Daud. Ya, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Ya, saya akan bacakan buat saudara semua. Ya. Dikatakan di sana bahwa setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah menyatakan, ini pernyataan Tuhan sendiri, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, tadi keluar dari mulut seorang nabi ya, yang berkata bahwa Tuhan memilih seseorang yang hatinya itu cocok dengan hatinya Tuhan. Hatinya itu berkenan dengan hatinya Tuhan. Di Kisah Para Rasul Tuhan sendiri, Allah sendiri menyatakan bahwa aku telah menemukan seorang yang namanya Daud bin Isai. Yang hatinya itu cocok dengan hatiku. Hatinya itu berkenan di hatiku. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Biarlah ini merupakan agenda setiap kita supaya kita menjadi orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kita harus punya sebuah target dalam hidup ini. Ya. Kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah, kita menjadi orang-orang yang melakukan banyak hal dengan sebuah tujuan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya kan? Seperti Daud dikatakan oleh ayat firman Tuhan bahwa Tuhan sangat berkenan dengan Daud. Ya. Kita mau belajar sih. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat khotbahkan ini, ya saya sempat singgung beberapa hal dan sore ini saya ingin kembali untuk menggarisbawahi. Kenapa ya Daud kok sampai bisa hatinya cocok dengan hatinya Tuhan. Daud hatinya berkenan dengan hatinya Tuhan. Ya. Kita tidak buka banyak ayat tapi kita mau baca 2 ayat saja di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-27. Ya, kita akan melihat terlebih dahulu kenapa ya Daud ini memiliki hati yang berkenan dengan hatinya Tuhan. Ya, Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Ya, dikatakan di sana, ini pernyataan Daud di dalam pujian atau Mazmurnya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Yaitu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita buka dalam Mazmur pasal 84. Ya. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 2 ayat ini membuktikan dan menyatakan seperti apa hatinya Daud yang membuat Tuhan berkenan. Ya. Dikatakan di sana bahwa Daud ini seseorang yang sangat haus ya, untuk menikmati hadirat Tuhan. Rasa lapar untuk dia sungguh-sungguh mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh belajar, Daud terpilih menjadi orang yang hatinya berkenan dengan hatinya Tuhan. Kalau Anda baca dalam kitab Mazmur ya sepanjang dari pasal pertama sampai selesai, kita seringkali melihat tentang Mazmur-Mazmur yang Daud tulis sebagai bentuk kasihnya, cintanya kepada Tuhan. Ya, bahkan dikatakan di sana 1 hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya Daud. Ini sebuah pernyataan cinta yang begitu luar biasa. Ya, seolah-olah bagi Daud tidak ada yang bisa menggantikan ya kekayaan dunia, posisi sebagai seorang raja sekalipun. Kalau dia setiap kali maju perang ya, mendapatkan kemenangan itu buat Daud tidak ada artinya dibandingkan pada waktu dia memiliki waktu sehari di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Ini betul-betul sikap hati yang begitu luar biasa, sangat dalam pengertiannya. Ya. Demikian bagi setiap kita, kalau engkau kepingin hidupmu, hatimu cocok dengan hatinya Tuhan, hatimu berkenan dengan hatinya Tuhan, miliki sikap hati yang seperti Daud punya, bahwa engkau memiliki rasa haus, rasa lapar, engkau bergairah cintamu kepada Tuhan. Bahwa setiap hari engkau rindu untuk mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Yang penting dalam hidup kita ini yaitu Tuhan, tidak ada yang lain. Ya.
Kalau betul hati kita seperti itu, ya bukan berarti saya ngomong demikian Bapak Ibu tidak harus bekerja, yang anak-anak harus sekolah itu tidak harus bersekolah, ya kita tidak harus beraktivitas di luaran sana, ya. Mungkin saudara akan menangkapnya gini, wah berarti saya harus menutup diri sehari-hari 24 jam di kamar saya untuk saya berdoa. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang dilakukan dalam pengertian, dalam aktivitasmu, dalam apapun kegiatan yang kau lakukan dan kerjakan, biarlah kau mau tetap mengutamakan untuk engkau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga di dalam seluruh aktivitasmu dalam keseharian 24 jam itu, engkau mengalami yang namanya hadirat Tuhan turun dan menjamah setiap kehidupan kita. Itu artinya Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu, sesuatu yang sederhana sebetulnya. Ya, saya pada waktu mempelajari tentang hal ini sederhana sekali loh. Ya, Daud terpilih menjadi orang di mana hatinya berkenan dengan hati Bapa di surga, bukan karena Daud melakukan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, enggak, tetapi oleh karena sikap hatinya yang haus, yang rindu akan hadirat Tuhan. Lakukan ini Bapak Ibu. Kalau kita melakukan seperti ini Bapak Ibu, maka pilihan itu akan datang bagi setiap kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kita akan belajar bersama ya seperti apa akibatnya ya. Kita akan buka terlebih dahulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Ya, kita akan lihat kisah pengurapan Daud untuk menggantikan Saul menjadi raja. 1 Samuel pasal 16. Ayatnya dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Jadi ini pada waktu si Raja Saul melakukan sebuah kesalahan, Samuel akhirnya diutus oleh Tuhan untuk ketemu dengan keluarga dari Isai. Isai punya 8 anak, ya. Salah satu dari mereka itu akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Ini kisahnya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat, ya. Jadi ini kisahnya bahwa Nabi Samuel sudah ada di rumahnya si Isai, ya. Melihat Eliab, yaitu kakak sulungnya dari Daud, lalu pikir si Samuel, sungguh di hadapan Tuhan seorang sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, 8. Lalu Isai memanggil Abinadab, ya anak yang kedua, dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Ayat yang 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Ya, artinya gini Bapak Ibu, bahwa si Isai tadi tidak ngomong bahwa masih ada 1 anak. Dia berharap dari ke-7 anaknya ini yang terpilih untuk diurapi menjadi raja. Ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya menjemput dia di padang, ya kan? Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini kisah pengurapan Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Ya. Sekali lagi ditegaskan oleh Tuhan, bukan yang dilihat oleh manusia. Ya. Memang benar Bapak Ibu kalau dipikir ya, anak pertama, kedua, dan ketiga yaitu kakak-kakaknya Daud, anaknya Isai, itu mereka adalah prajurit perang. Ya, pasti penampakannya atletis dan penampakannya pasti gagah gitu ya. Tetapi firman Tuhan katakan pada waktu Nabi Samuel ketemu ya, dan Tuhan ngomong bukan ya, sehingga Daud terpilih. Oleh karena apa? Daud punya sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat Bapak Ibu di sini ya, setelah kejadian Daud dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh nabinya itu Nabi Samuel, Daud tidak serta-merta dia menjadi seorang raja. Kalau kita melihat setelah Daud diurapi, dia kembali ke padang untuk mengembalakan domba
yang ada di sana. Ya. Berarti pada waktu Daud diurapi tidak serta-merta bahwa Daud punya kerajaan, Daud punya kekuasaan dan Daud menjadi seorang raja. Kenyataannya bahwa Daud tetap kembali ke padang untuk mengembalakan kambing domba ayahnya. Yang kedua kenyataan bahwa Daud setelah diurapi dia tetap menjadi anak bungsu. Di hadapan kakak-kakaknya Daud ini tetap menjadi pribadi yang tertolak. Ya kan? Bahwa dia kalau misalnya diterima, misalnya Daud setelah diurapi seluruh kakaknya hormat dan mengharuskan Daud untuk tinggal di rumah, tidak kembali kepada kambing domba gembalanya. Ya kan? Karena tahu bahwa Daud ini bakal menjadi seorang raja, tetapi kenyataannya tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Lingkungannya, ayahnya, ibunya dan kakak-kakaknya masih melihat Daud ini adalah anak kecil, ya, anak bungsu yang tetap harus mengerjakan kegiatan ataupun tanggung jawabnya sehari-hari untuk di padang. Ini kenyataan Bapak Ibu, tidak langsung, tapi kita melihat Bapak Ibu. Daud yang telah dipilih oleh Tuhan, Tuhan sendiri yang menyediakan sebuah panggung promosi. Saya kaget juga pada waktu saya mempelajari firman ini. Ya, yang pertama panggung promosi yang Tuhan buat, yaitu kita akan baca terlebih dahulu dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi. Maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepada anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil, lanjut aja. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Panggung yang Tuhan buat yang pertama, yaitu pada waktu dikatakan oleh ayat firman Tuhan, ya, Tuhan dengan sengaja meninggalkan Raja Saul dan Tuhan dengan sengaja mengirim, ya, ada roh jahat yang menghinggapi Saul. Kalau kita pikir apakah ini sebuah kebetulan? Ya. Sepertinya kayak iya, tapi saya tahu bahwa ini semua terjadi karena Tuhan kepingin mempromosikan. Tuhan sedang mempersiapkan panggung bagi orang yang dipilihnya untuk dia dipromosikan, untuk dia dipertontonkan. Ya kan? Yang pertama dengan kejadian Raja Saul yang dihinggapi roh jahat yang daripada Tuhan. Dan ada usulan dari prajuritnya atau orang-orang yang ada di sekitar itu untuk mengundang seseorang yang pandai main kecapi. Dan tersiar kabar, Daud adalah seorang pemain kecapi yang begitu luar biasa. Firman Tuhan katakan setiap kali Daud main, roh jahat yang daripada Tuhan itu undur daripada Saul. Dan firman Tuhan katakan karena Saul merasa nyaman dengan kehadiran Daud, si pemain kecapi tadi, maka Daud disuruh untuk tinggal di kerajaannya atau di istananya. Ini arti katanya gini Bapak Ibu, Daud seorang yang sangat sederhana. Ya. Dia adalah orang dari pedesaan. Ya, hidupnya itu pun sangat-sangat seperti masyarakat jelata pada umumnya. Dia tidak pernah tahu yang namanya istana seperti apa. Ya. Jangankan menginjak pelatarannya, bermimpi untuk masuk sebuah istana ataupun kerajaan tidak pernah. Tetapi luar biasanya Tuhan. Pada waktu Daud dipilih oleh Tuhan, oleh karena hatinya cocok dengan hatinya Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan Daud mendapatkan sebuah peluang. Daud mendapatkan panggung penghormatan dari Tuhan, yaitu panggung promosi. Sehingga diizinkan ini terjadi Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Ya, kalau Anda, ya, saudara dengan saya, ini adalah orang-orang yang telah tetapkan Tuhan menjadi orang-orang pilihannya. Yakinlah apapun situasi keadaan yang kau alami dalam hidup ini, ya, percayalah bahwa ada waktu di mana Tuhan akan membuat panggung dalam hidupmu untuk mengangkat engkau, untuk mempertontonkan hidupmu.
sehingga engkau pasti mengalami yang namanya promosi daripada Tuhan. Saya melihat hebatnya Tuhan. Daud ya kan diurapi menjadi seorang raja. Padahal Daud ini seorang pengembala. Dia tidak ngerti tata krama di kerajaan, tetapi lewat proses ini Daud karena diminta untuk menjadi pemain kecapi dan akhirnya dia hidup di lingkungan istana, secara enggak langsung dia mulai mempelajari ya cara hidup seorang raja itu seperti apa, kebiasaan seperti apa, kebiasaan hidup di lingkungan istana seperti apa. Daud melihat dan mempelajari itu, dipersiapkan oleh Tuhan. Luar biasa. Panggung yang kedua yang Tuhan buat untuk panggung promosi. Ya, mungkin kalau saya baca banyak ayat, ini waktunya enggak nutut ini. Yang kedua, kejadian di mana pada waktu bangsa Filistin menyerang bangsa Israel. Kita pasti semua sering mendengar tentang ada seorang raksasa yang namanya Goliat, ya kan? Pada waktu mereka sedang berhadapan-hadapan, biasanya kalau orang perang ya tentaranya sebelah sini lawan sebelah sini. Tetapi ini muncul seorang yang gagah perkasa, seorang yang dikatakan pahlawan, tingginya itu sangat tinggi sekali, 3 meter lebih. Ya. Dia menantang, ya kan, dari prajurit Israel 1 lawan 1. Sehingga karena ini saking gedenya seperti raksasa, tidak ada satupun dari tentara Israel yang berani untuk menghadapinya. Panggung yang kedua yang Tuhan buat, saya tahu bahwa Goliat ini tidak serta-merta muncul. Pasti Tuhan mempersiapkan ini bakal terjadi, bahwa ada seorang pahlawan Filistin yang gagah perkasa, yang raksasa tingginya itu untuk melawan satu persatu bangsa Israel atau tentara Israel. Ya. Sehingga pada waktu tiap kali dia nantang maju, ayo satu persatu aja, nanti siapa yang kalah bangsanya harus nurut gitu kan. Lah Daud kok ujuk-ujuk juga, ini kalau dibuat ceritanya itu ya agak lucu juga. Tiba-tiba Daud ini dipanggil oleh papanya, disuruh untuk pergi ke medan perang untuk menjenguk ketiga kakaknya yang adalah prajurit. Ya kan? Sehingga singkat cerita Daud taat, dia pergi ke medan perang dan ketemu dengan kakak-kakaknya. Pada waktu dia sedang ketemu dengan kakak-kakaknya, si pahlawan ini ujuk-ujuk juga dia tampil. Ya, saya mikir gini, ya kalau misalnya Daud itu telat setengah jam aja atau mungkin sekian menit aja, tidak akan mungkin mendengarkan seorang yang raksasa tadi, Goliat itu menantang bangsa Israel, sehingga Daud tidak akan tergelitik hatinya. Tapi semua itu tepat waktunya karena sesuai dengan waktunya Tuhan. Daud mendengar tantangan ini, sehingga Daud akhirnya dia panas hati dan dia ngomong, wah iki sopo kayak gitu kan, kok berani menantang tentara Israel, tentara Allah. Ya kan, orang yang tidak bersunat, sehingga dia kepingin untuk melakukan sesuatu dan dikatakan oleh ayat firman Tuhan, kakaknya marah. Karena apa? Aku tahu ya sikap pemberanimu, ya kan, dikatakan oleh firman Tuhan. Dan setelah itu prosesnya Daud diperhadapkan dengan Raja Saul, sehingga Daud akhirnya maju untuk menghadapi raksasa tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan Daud akhirnya betul-betul membunuh si Goliat. Apakah semua ini kebetulan? Enggak. Ini adalah panggung kedua yang Tuhan izinkan, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan sediakan untuk orang pilihannya. Dipromosikan kembali. Apa yang dipromosikan? Keberaniannya Daud. Ya. Tuhan kepingin mempertontonkan bahwa orang yang diurapi menjadi raja ini adalah seorang yang pemberani. Ya. Dia dipertontonkan di hadapan seluruh prajurit Israel pada waktu itu. Yang kedua yang dipertontonkan oleh Tuhan yaitu keahlian Daud. Seorang muda yang sederhana yang kelihatannya imut-imut tapi punya keahlian yang begitu luar biasa. Supaya bangsa Israel dan prajurit Israel itu akan melihat bahwa calon raja mereka ini seseorang yang begitu luar biasa. Dan yang ketiga Tuhan kepingin memunculkan Daud menjadi seorang pahlawan. Mari Bapak Ibu, di segala situasi kondisi keadaan yang semakin sulit. Ya kan hari-hari ini jangan berkecil hati. Ya kan semua mengalami Bapak Ibu. Saya sering kali ngobrol dengan pelaku usaha dimanapun, ya kan, di bidang apapun juga. Dampak dari pandemi ini begitu luar biasa. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, ada banyak orang-orang yang ter-PHK dan lain sebagainya. Semua ngalami. Dan ada banyak orang-orang yang mengerti, pakar-pakar ekonomi dan sebagainya. Mereka berkata bahwa ekonomi akan semakin sulit ke depan. Iya memang, ya kan. Situasi tidak akan semakin membaik. Ada banyak tantangan, ada banyak ujian, ada banyak hal-hal yang bakal kita hadapi ke depan. Tapi jangan membuat kita berkecil hati. Yakinlah bahwa engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan sesuai dengan waktunya akan membuat panggung promosi buat setiap kita. Dipromosikan untuk apa? Untuk
menjadi dan menggenapi panggilan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, amin. Kalau engkau adalah orang-orang di marketplace, ya kan, Tuhan kepingin memunculkan kehidupanmu. Yakinlah bahwa hari ke depan ini Bapak Ibu akan ada banyak pengusaha-pengusaha yang sederhana. Ya mungkin salah satunya di antara saudara ini dimunculkan Tuhan, ya kan. Yakinlah akan hal itu, apapun yang sedang kau alami. Engkau yang saat ini ada di dunia pendidikan, ya engkau mungkin selama ini sederhana, tapi karena hatimu berkenan di hatinya Tuhan dan engkau dipilih Tuhan menjadi orang-orang pilihannya, ada saat di mana Tuhan akan mempromosikan hidupmu. Ya. Hari ini apapun yang kau alami dalam hidupmu, tetap yakin ya bahwa Tuhan punya rencana. Sebenarnya masih ada satu bagian yang perlu saya bagikan, tapi karena waktunya, ya. Sebenarnya saya ingin bahwa gini, selama kita sedang menantikan panggung promosi daripada Tuhan, itu ada 4K yang harus kita lakukan sebetulnya. Ya seperti yang Daud lakukan, tapi mungkin next yang bakal kita bagikan, saya kepingin selesai sampai di sini aja, bahwa sekali lagi saya mau titip pesan kepada setiap kita. Ya. Biarlah firman Tuhan ini akan memotivasi, menginspirasi hidup kita. Ya. Siapapun saudara, apapun keadaanmu hari ini, yakin dan percayalah bahwa engkau adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Sebab apa? Sebab hatimu berkenan di hatinya Tuhan. Kenapa bisa berkenan? Karena engkau adalah orang-orang yang rindu, yang haus membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau belum, mari lakukan Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan katakan dalam kitab Injil Yohanes juga berkata bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman ini, yang akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Intinya di situ. Jadilah penyembah-penyembah yang benar, menjadi orang-orang yang senantiasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Kalau itu kau lakukan dalam setiap hidupmu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang berkenan di hatinya Tuhan, dan engkau menjadi orang-orang pilihannya. Dan yakinlah kalau engkau orang-orang pilihannya, Tuhan sedang mempersiapkan, sedang membuat panggung promosi dalam setiap hidup kita. Di dalam segala hal, di dalam segala aspek kehidupan kini. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang PNS, sebagai anak-anak yang sedang bersekolah ataupun berkuliah, dimanapun saudara, di pelayanan sekalipun, Tuhan akan mempromosikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari kita renungkan. Ya. Jangan cuma engkau merenungi nasibmu yang menurutmu kurang baik. Nasibmu yang mungkin akhir-akhir ini sepertinya ya, seperti orang yang kena musibah. Jangan Bapak Ibu. Sebab setiap kondisi ataupun keadaan yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah bagian dari proses. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Dia adalah seorang yang tertolak di keluarganya. Tidak diharapkan kehadiran kelahirannya. Ya. Dia yang adalah anak bungsu yang seharusnya tinggal di rumah, tapi justru diberikan sebuah pekerjaan yang cukup berat. Untuk dia pergi ke padang yang beresiko, ada banyak binatang-binatang buas yang bisa memangsanya. Tetapi dia tetap melakukan semuanya itu. Ya. Itu adalah bagian proses yang dialami oleh Daud. Tapi lihat, pada waktu Daud di dalam situasi kondisi keadaan yang tidak nyaman sekalipun, dia punya sikap hati yang berkualitas. Dia menjadi pribadi yang suka menyembah Tuhan, pribadi yang senantiasa rindu untuk mencari wajahnya. Sehingga hidupnya, hatinya berkenan, cocok dengan hatinya Tuhan. Sehingga pilihan Tuhan untuk posisi seorang raja itu jatuh di dalam kehidupan Daud. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mempromosikan Daud. Demikian juga dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu, siapapun saudara, apapun kondisimu hari ini, sekali lagi saya mau katakan, jadilah orang-orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Jadilah orang-orang yang terpilih Bapak Ibu. Sehingga ada waktu, ada saat di mana Tuhan mempromosikan hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Haleluya. Bapak, kami bersyukur pada saat sore hari ini kalau kami mendengar firman Tuhan ini adalah kerinduan hatimu. Engkau kami membukakan dan mencelikkan mata roh kami sore hari ini Tuhan. Bahwa kami hidup di dunia ini tidak sendiri. Dan kami hidup di dunia ini bukan dengan masa depan yang tanpa jaminan. Tapi kami sadar betul Tuhan bahwa hidup kami ada dalam jaminan Tuhan. Hidup kami, masa depan kami ada dalam rencana besar Tuhan. Bahwa masa depan yang kami bakal dapatkan dalam hidup ini adalah masa depan yang cerah. Sebab kami adalah orang-orang yang terpilih. Sebab kami memiliki sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu kami menjadi seorang penyembah, orang yang senantiasa mencari wajah Tuhan setiap hari. Sehingga sesuai dengan waktu Tuhan nantinya. Yang terbaik bahwa Tuhan menciptakan panggung promosi buat setiap kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan,
baik di pelayanan, di marketplace, di pendidikan, dimanapun tempat kami, Tuhan pasti punya cara untuk mempromosikan kami menjadi orang-orang yang betul-betul dimunculkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan untuk kami mendengarkan akan isi hati-Mu. Dan berikanlah kekuatan bagi setiap kami untuk mempraktekkan dan melakukan Tuhan setiap perintah Tuhan, supaya kami didapati menjadi orang-orang yang dipromosikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Firman Tuhan katakan, jikalau kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukannya setiap hari, firman Tuhan katakan keluar masukmu diberkati. Di kota, di desa, dimanapun Tuhan tempatkan, engkau diberkati. Sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati, lumbung-lumbungmu diisi dengan hasil panen yang terbaik. Keluar masukmu diberkati, kandungan istri dan keturunanmu diberkati, tempat adonanmu diberkati. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya melimpah atas kehidupanmu sehingga engkau tidak memiliki pinjaman, tapi justru engkau akan meminjami bangsa-bangsa. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak turun, dijadikan yang kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.